Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila khatib naik di atas mimbar, maka diam dan dengarkanlah. Allah memberikan rahmat, tidak dinasehatin ayatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama as-sha'imin bi yawm 'Aidil Fitri wa lis-sha'imi farhatan barakatu 'inda al-fitri wa barakatu 'inda liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aslihu bainakum bil khair innallaha kana bikum ghafurar rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa lil qurba wal yatama wal masakin wa وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa sebagai satu kewajiban untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-Islam bulan Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 fondasi. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila.
Islam itu dibangun dengan dasar 5 pokok. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap orang yang mau masuk Islam dan setiap orang yang mau mengikrarkan keislamannya wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka mereka sudah kena kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Yang ketiga, setelah mereka menunaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan qimus sholat wa atuz zakat. Hendaklah kalian itu menunaikan zakat. Dan kita sebelum kita datang ke tempat ini, kita sudah menunaikan satu lagi kewajiban, yaitu zakat fitrah, yang terkait tentang apa saja yang menjadi makanan kita di rumah kita beserta dengan keluarga kita. Kita berbagi dengan satu komunitas yang disebut dengan komunitas zakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu untuk menunaikan satu ibadah yang disebut dengan ibadah menahan makan, menahan minum, dan menahan nafsu kita, mulai dari terbitnya pada subuh sampai masuknya waktu maghrib. Oleh karena itu, bagian-bagian ini dirangkum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ketetapan hati kita. Apa itu? Menjadikan sebagai hati, sebagai mengambil iktibar, pelajaran dari umat-umat terdahulu untuk diambil pelajaran kepada masa-masa akan. Maka oleh karena itu, di hari yang sangat putra ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, suatu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Setiap orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Tentunya kalau ada hari ini yang datang setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, lalu hari ini mereka tidak berbahagia, alamat itu puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hari ini masih ada di dalam orang itu setelah menunaikan ibadah puasa, di dalam hatinya masih ada kebencian, keirian, masih ada dendam, permusuhan, maka itu adalah alamat mereka tidak diterima pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menegaskan, "Rubba shaim laysa lahu min siyami." Banyaknya manusia yang berpuasa, tetapi lebih banyak lagi manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begitu banyaknya orang menunaikan ibadah puasa, akan tetapi puasanya dia hanya dapat 2. Apa itu? Rasa lapar dan rasa haus. Pada hari ini mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di hari fitrahnya, di hari Idul Fitrinya. Maka oleh karena itu, sebelum orang melangkahkan ke tempat ini, mestinya apa yang menjadikan jalan-jalan yang membuat bibirnya tidak tersenyum 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, maka dia akan membuat dirinya dia tidak mendapatkan kebahagiaan hari ini. Yang mana hari ini setiap orang yang melangkah ke tempat ini, dia masih menyisakan dendam-dendamnya, masih menyisakan kebencian-kebenciannya, masih menyisakan iri-iri hatinya. Maka pada hari ini dia hanya hadir sebagai wujudnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada hari ini. Maka pada hari ini mari kita melepaskan semua itu. Mari kita melepaskan dada kita, mengulurkan tangan kita, dan kita memasangkan lisan kita, mengucapkan salam di antara kita, antara satu dengan lain, menjaga kedamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu bahagian perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel, yang perjanjian itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, yang pada dasarnya perjanjian itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa idza akhadna mitsaqan Bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil satu janji yang kuat dengan Bani Israel. Bani Israel yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tetapi itu juga menjadi pergantian umat Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, la ta'buduna illallah, janganlah kalian itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini, di hari kemerdekaan ini, di hari pembebasan ini, di hari yang penuh dengan kasih sayang dan juga hari di mana dijadikan sebagai hari kemenangan untuk umat Rasulullah SAW, bebaskan diri kita dari kemusyrikan, bebaskan diri kita dari pengaruh tahayul, bebaskan diri kita dari berbagai macam aktivitas yang terkait tentang merusak iman dan akidah kita. Maka pada hari ini memperbanyaklah mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'budu illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diakui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi dan menolak, menahan sesuatu kepada hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Hendaklah kalian itu berbaik, berbudi, berlaku baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua ini adalah silsilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki orang tua. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, dan yang kedua istrinya Hawa yang tidak memiliki orang tua. Ada yang memiliki orang tua tapi anak sepihak, hanya ibunya saja, tidak ada bapaknya. Maka itu mengajarkan kepada kita bahwa seluruh yang ada ini pasti ada dua orang tua. Ada bapaknya, ada ibunya. Apakah orang tua itu salah satu di antaranya sudah menghadap memenuhi panggilan Allah, ataukah kedua-duanya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah pada hari ini yang hadir masih ada bersama dengan orang tuanya? Maka pada hari ini, apabila seorang anak yang memiliki statusnya sebagai anak, apakah dia sudah tua ataukah masih muda? Apakah dia sudah berkeluarga ataukah dia belum? Yang jelas adalah dia masih statusnya anak. Maka perlu memperhatikan setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh aktivitas sesudahnya tidak akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Dengan satu kata kunci, tidak ada orang tua yang jelek, tidak ada anak yang durhaka, tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak, yang ada adalah bekas istri, bekas anak. Maka oleh karena itu, seburuk-buruknya orang tua sebagai anak, maka ia tetap akan ada hubungan darah dengannya. Seburuk-buruknya perilaku anak dengan seorang orang tuanya, maka ia akan masih terkait dengan anaknya. Maka oleh karena itu, salah satu bahagia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyambungnya dengan satu kaidah antara orang tua dan anak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, wajib qurba, dengan para saudara-saudaramu, para kerabat-kerabatmu, orang-orang yang bersangkutan dekatmu, para orang-orang yang menjadi hubungan kerabat di antara mereka. Siapa mereka orang-orang kerabat ini? Bukan saja hubungan darah. Kerabat itu bisa melalui dengan perkawinan, ada mertua, ada iban, ada menantu dan sebagainya. Yang menjadi jalinan lebih kuat adalah selain daripada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bahwa termasuk di antara al-qurba adalah orang-orang dekat dengan kita. Siapa mereka orang-orang dekat itu yang disebutkan dengan keluarga terdekat, yang tidak ada hubungan darah dengan kita? Tetangga. Tetangga itulah yang menjadi kerabat terdekat kita, walaupun tidak ada hubungan darah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kuatkan bahwasanya saudara itu adalah hanya hubungan dengan darah, bukan. Akan tetapi saudara itu bisa disebut dengan saudara seiman, dan bisa juga saudara itu disebut sebagai saudara sedaya, sesuku, sebangsa. Maka oleh karena itu, jangan melihat apa bentuk dari tetanggamu, apa
kepedihannya tetanggamu hari ini karena dia tidak makan kuras, maka hal itu akan memberikan jaminan untuk kita puasa kita tidak akan bisa kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yang butuh kasih sayang, anak-anak yang tidak lagi mendapatkan kebutuhan daripada orang tuanya. Mengapa? Karena orang tuanya sudah meninggal. Bukan orang tuanya sudah meninggalkannya, akan tetapi anak-anak yang masih butuh pendidikan, di mana kasih sayang orang tuanya dia belum bisa dapatkan. Yang banyak kita temukan adalah anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, padahal masih orang tuanya masih hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan momentum lagi, wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin di antara kita. Salah satu tujuan zakat pada hari ini adalah mentasarrufkan harta yang berupa makanan kepada fakir miskin. Perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah diprioritaskan kepada dua kelompok. Kelompok pertama disebut dengan fakir, kelompok kedua disebut dengan miskin. Siapa orang fakir ini? Mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan orang miskin adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi memiliki pekerjaan yang tetap. Itulah perbedaan fakir dan perbedaan miskin yang kadang disamakan padahal tidak sama. Kenapa disebutkan fakir lebih dulu? Karena itu lebih miskin daripada orang miskin. Mengapa? Karena itu mereka lebih membutuhkan daripada itu. Siapa orang miskin yang wajib mendapatkan zakat fitrah? Adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, makan 3 kali hari ini. Siapa di antara kita yang tidak bisa memenuhi makan 1, 2, 3 mulai pagi ini siang sampai sore? Maka itulah orang yang miskin atau fakir yang ini. Siapa yang bisa memiliki kekayaan? Adalah orang-orang yang memiliki kelebihan makanan kebutuhan pokok pada hari ini. Maka itulah yang diwajibkan mereka melakukan zakat fitrah. Yang dihitung kepada bukan emasnya, akan tetapi mengenyangkan ataukah tidaknya mereka, dan mereka masih memiliki persediaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka setiap orang yang miskin bisa saja memberikan zakat fitrah terbaik. Bagaimana orang miskin dan orang fakir bisa mendapatkan zakat, dan bagaimana orang fakir miskin bisa menjadi kaya pada hari itu? Ada seseorang yang mana dia hanya butuh 2 kilogram satu hari di dalam rumah tangga, tapi dia memberi makan 5 orang anggota keluarganya. Satu hari dia masak sama dengan 1,5 kilo. Maka sisa 1 hari itu dia punya 1,5 kilo. Maka dia tidak wajib zakat fitrah untuknya. Tetapi 1 hari sebelum malam lebaran datang panitia zakat mengatakan beras kepadanya 5 kilogram. Maka pada malam itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk menanggung jawabnya. Siapa? Suaminya. Jadi orang miskin, orang fakir bisa mendapatkan dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya apabila di malam lebaran dan hari ini dia memiliki kecukupan. Maka perlu dipahami, jangan sampai dia merasa saya mendapatkan zakat fitrah, maka saya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saya menerima zakat, maka saya tidak wajib mengeluarkan zakat. Bedanya zakat fitrah dengan zakat mal adalah dihitung dari mana berapa besar kita makan dalam sehari bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, perlu memperhatikan zakat malnya. Mengapa? Karena banyak amil-amil dan juga panitia zakat. Di tahun ini tidak ada catatan zakat mal dari warganya. Padahal
Kita ketahui banyak di antara warga itu sudah memiliki harta yang bercukupan. Berapa kecukupannya zakat itu? Senilai emas 85 gram. Kalau kita tekankan harga dengan emas itu 1 juta 1 gram, maka biasa siapa yang memiliki uang, siapa yang memiliki tabungan uang digabung dengan emasnya yang sama nilainya 85 juta, maka dia sudah bisa mengeluarkan zakat mal. Siapa yang menyembunyikan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Bawasyirhum", berilah berita gembira kepada mereka. Allah tidak menyuruh orang memberikan berita ancaman atas mereka, tapi Allah perintahkan kasihlah berita gembira kepada mereka. Biadab alim, dengan azab yang pedih. Maka oleh karena itu perlu kita menghitung kembali harta kita. Perlu kita menghitung berapa omset tabungan kita, karena itu akan menjadi bahagian daripada kesucian kita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan seterusnya Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna. Hendaklah kalian itu mengatakan kepada manusia perkataan yang husna, yang baik. Dan pada hari ini perkataan yang paling baik hanya 2 kalimat. Pertama, apa yang mesti kita ucapkan pada hari ini? Taqabbalallahu minni wa taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, kita mengucapkan kalimat yang kedua, oh maaf lahir dan batin, maafkan kesalahan saya, maafkan kekeliruan saya, sengaja atau tidak sengaja. Kita sama-sama saling berbuka. Mari kita berbuka hati berlapang dada. Pada hari ini kita selesaikan urusan kita. Jangan kita simpan 3 hari lebih lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa aqimus shalah. Jagalah salat. Tegakkanlah salat. Kenapa? Karena banyak orang setelah Ramadan masjidnya penuh orang bersolat jamaah. Akan tetapi setelah orang lebaran tinggal Pak Imam dengan khatibnya, tinggal Pak Imam dengan bilalnya, tinggal beberapa sholat. Maka Allah mengingatkan bahwa jagalah sholat itu, tegakkanlah sholat itu yang mestinya setelah lebaran tetap terjaga sholat itu, tetap terisi, tetap dimakmurkan masjid itu. Tidak setelah lebaran mukena baju dilipat, songkok baju dilipat, busana yang baru dilipat, persediaan tahun berikutnya atau Idul Adha berikutnya. Maka oleh karena itu pakailah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atu zakat, maka tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan. Allah memberikan peringatan, kemudian kalian itu akan menjadi orang kembali, orang-orang yang menolak kembali, orang-orang yang berbalik kembali, kecuali sedikit saja orang yang mau mempertahankan hasanah daripada Ramadan ini. Sholat subuhnya tetap terjaga, sholat isya tetap terjaga, sholat malamnya tetap terjaga. Sedikit sekali kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum mu'ridun, dan kalian itu menjadi orang-orang yang berpaling. Na'udzubillah, summa na'udzubillah yang zalim. Allah akan berpaling dari hambanya yang berpaling. Mudah-mudahan hari ini juga tidak ada yang memalingkan wajahnya, tidak ada yang memalingkan tangannya, tidak ada yang memalingkan hatinya, bertemu dengan saudara-saudaranya, bertemu dengan tetangga-tetangganya, bertemu dengan keluarga, kerabat, sahabat-sahabatnya, untuk saling memberikan maafan, saling memberikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Sehingga Allah dan satu kebahagiaan lagi untuk orang yang beriman, yang kalah dia bertemu dengan Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir. Innallaha huwal ghafurur rahim. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها العاملون ايها الخارجون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وأصلحوا بينكم بالخير. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan seluruh cita-cita kita, harapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita ke depan dan menjaga diri kita semua dari segala bahaya. Amin ya rabbal alamin. اللهم يا ذا الجلال والاكرام انك انت السميع السائل اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقصرنا وتبلغنا وتناولنا وأعمالنا بينك أنت لا تحب النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.